Hai semuanya, selamat pagi karena di sini tuh pagi jam 7 dan aku akan ajak kalian untuk tonton video aku Get Ready With Me But I Will Make It Fun sambil cerita tentang aku jadi fandomnya SNSD atau Girls' Generation. So, let's start. Yang pertama dimulai dari perjalanan aku jadi fansnya SNSD. SNSD itu kepanjangan dari Sonyusude dan SNSD itu juga punya fandomnya itu nama fansnya mereka Son, S-O-N-E. Awalnya aku tahu SNSD itu aku dikasih tahu sama teman aku. Jadi aku tahu bukan tahu sendiri, tapi kayak aku tahu dari temen pas masih SD. Karena SNSD kan debutnya udah lama banget ya mereka. Dan pada saat itu yang lagi hype itu di zaman aku adalah grup-grupnya SM Entertainment. Jadi kayak SNSD, FX, dan lain-lain lah. Nah, tapi yang bener-bener paling booming itu SNSD. Terus aku kayak suka sama SNSD dong, karena waktu itu pertama kali aku lihat karena masih kecil banget kan, dan yang belum terlalu berpikir kayak hal-hal yang mendalam banget yang harus yang bikin aku suka gitu. Dan dulu kan pas masih kecil banget, yang pertama kali aku soroti adalah visualnya mereka. Kayak visualnya mereka tuh, aku jadi kayak visualnya mereka tuh cantik-cantik gitu dan gampang untuk dikenali. Oke, aku pindah frame ya karena tadi kurang bagus lightingnya dan segala macam. Oke, next. Pertama kali aku lihat foto-fotonya SNSD, visual yang aku suka itu adalah Jessica. Jadi bias aku pertama kali tuh Jessica. Tapi lambat laun aku kenal SNSD, terus aku kayak lihat-lihat foto dan video mereka. Kayak nggak lama dari aku ngefans sama Jessica, akhirnya aku pindah bias. Jadi bias aku pindah ke Sohyun, dan Sohyun itu makne di SNSD. Nah, habis itu apa yang bikin aku akhirnya jadi real fansnya SNSD adalah sebenarnya alasannya basic banget, karena aku tuh suka SNSD tuh aku masih kecil banget. Jadi aku gak akan berpikir kritis yang kayak bener-bener melihat talentanya mereka gitu. Tapi yang pertama kali bikin aku suka itu adalah visualnya. Mereka itu kan pasti cantik ya, dan punya penampilan yang berbeda-beda, karakter wajahnya tuh beda-beda gitu loh. Jadi aku bisa mudah kenal gitu, apalagi kalau anak kecil nggak akan berpikir yang kemana-mana kan. Selain itu, mereka terkenal dengan kaki jenjangnya. Mereka sebenarnya tinggi mereka beda-beda, tapi kalau mereka tampil di panggung, mereka tuh punya kaki yang setara gitu. Bahkan ada kata-kata, hidupmu belum semulus kakinya SNSD. Oh iya. Dan aku kan ngefans itu juga udah cukup lama ya, dari aku SD kelas 4. Dan apa aja sih yang udah aku lakuin gitu. Kalau untuk nonton konser sendiri, aku nggak nonton konsernya ya teman-teman, karena aku punya orang tua yang strict. Dan waktu itu kan kayak masih kecil banget, jadi aku juga belum punya uang jajan yang cukup buat aku nonton konser. Tapi sudah pasti aku mantengin update-update terbaru anggotanya, para membernya ini. Apa update-update-nya itu? Lagu. Dan kalian tahu kan kalau misalnya zaman K-pop Gen 2 itu effort untuk mengakses lagu aja, buat nge-streaming aja tuh lumayan sulit kan, karena internetnya belum sebagus sekarang. Dulu itu aku sharing video gitu loh sama teman-teman, zaman masih bluetoothan video sampai segitunya. Dan zaman dulu kita masih kecil itu kan kaset-kaset atau CD DVD gitu itu laku banget kan teman-teman. Dan aku sampai beli, selain aku beli kaset-kaset, dan tadi kan aku udah bilang kalau aku juga beli kaset-kaset gitu kan, karena emang zaman aku tuh kaset-kaset tuh masih laku banget. Kayak kita nonton film, kayak lihat-lihat video musik itu masih dari kaset. Terus selain kaset, aku juga beli buku tulis tuh kayak sampulnya harus SNSD. Terus foto-foto mereka harus aku print, mau itu aku printnya di AVS, kayak mau aku print di kertas foto. Intinya aku harus print foto mereka. Karena dulu kan HP juga masih HP apa sih yang lihat resolusi juga nggak yang bagus-bagus banget kan. Kayak jadi aku udah ngelis ya. Jadi untuk mempersingkat video aja, aku mau nunjukin
Jadi ya kaset dan DVD-nya, kaset atau DVD ya intinya kaset lah ya. Ini aku beli pas aku kelas aku kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Aku beli di mall. Nah lihat dia albumnya banyak banget kan. Dan ini itu tahun berapa ya? Lupa lagi aku, pokoknya lagunya dia tuh, lagu-lagu SNSD tuh banyak banget. Dan ini total ada 40. Sebenarnya pun bukan 40, karena kan aku beli ini udah dulu banget ya. Pasti lagu mereka udah banyak banget lah, lebih dari 40 ya, sudah pasti. Dan ini yang aku maksud buku tulis. Buku tulisnya tuh kayak harus sampul SNSD, ngerti gak sih? Tuh Girls' Generation. Dan dulu ini kayak gini, seneng banget ini, memperlihatkan kalau aku adalah SONA, Son. Selain aku beli kaset sama buku yang aku tunjukin, aku itu suka sama lagunya mereka di tahun 2014, 2013, 2015, judulnya I Got a Boy, which is di sini tuh belum ada lagu I Got a Boy. Ini ada kasetnya kan, tapi nggak ada lagu I Got a Boy. Dan tahun kemarin bulan September tahun 2023, aku ikut eventnya K-pop di Mall Ciputra World yang di Surabaya. Akhir kegiatannya itu ada acara bareng. Nanti aku akan input videonya di sini. Kalian bisa lihat betapa aku terlalu semangat nyanyi lagunya. Tapi kan udah aku kasih tahu video yang aku nyanyi bareng norebang atau apa, tolong dikoreksi kalau kalian tahu sebutannya. Aku tuh kayak makin sadar waktu SMP aku udah bisa berpikir secara logika dan dewasa. Kalau nyata pas dulu aku lebih suka visualnya mereka, tapi sekarang visualku udah gak terlalu aku lihat gitu, karena mereka punya talent yang bagus, punya lagu yang keren-keren, apalagi lagu debutnya mereka. Even lagu debutnya mereka itu pas aku masih TK ya, pas aku belum SD. Sedangkan aku kenal SNSD itu pas SD. Tapi itulah yang buat aku sadar kalau ada dua faktor yang berbeda nih saat aku bisa suka sama SNSD. Aku bisa ngebiasin mereka. Pertama, pas masih kecil kan cuma ngeliat visual. Kedua, pas udah dewasa aku sadar kalau talentnya mereka itu bagus. Mereka kekeluargaannya juga kelihatan gitu, friendshipnya mereka. Dan salah satu alasan kenapa aku lebih mengidolakan SNSD, Girls' Generation, dibandingkan grup-grup yang lain adalah aku sadar kalau lagu debut mereka itu sesuatu yang beda gitu. Kayak bukan lagu yang percintaan, tapi itu punya makna yang mendalam banget. Lagu Into the New World sendiri itu punya makna dimana kita itu harus punya semangat, kita itu harus bisa ngelewatin masa-masa sulit untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kayak tentang optimisme kehidupan seseorang menuju ke masa depan yang lebih baik. Wah, maknanya tuh bukan makna-makna yang percintaan. Nah, aku udah sering banget nemuin lagu-lagu tentang percintaan gitu, tapi dengan debutnya mereka tuh membawakan lagu yang punya makna tersendiri menurut aku ya. Jadi tuh kayak mendorong aku untuk sudah semangat. Jadi kayak akhirnya aku bisa ngefans sama mereka gitu. Last point ya. Oke, aku udah selesai make up. Dan aku sebenarnya bukan expert di make up ya teman-teman, biar lebih seger aja sih. Jadi sambil aku make up, sambil aku cerita ke kalian. Oke, terakhir aku mau kasih closing statement aku. Apa sih harapan aku sebagai fans, sebagai Son, sebagai fansnya SNSD atau Girls' Generation pada mereka. Aku harap mereka bisa terjaga friendshipnya ya, pertemanannya, dan aku mendoakan kesuksesan mereka di jalur yang masing-masing dengan berjalannya kehidupan, karena mereka kan walaupun masih ada dalam satu grup tapi udah punya jalur masing-masing. Yuna yang berkarir sebagai aktris dan Sohyun aku juga dia jadi aktris, terus juga kalau Taeyeon itu kan solo, terus Hyun juga nge-DJ ya, banyak lah
karena membernya mereka ada 8. Aku nanti kalau sebutin terlalu lama. Pastinya sebagai fans mengharapkan kesuksesan mereka dan kebahagiaan mereka. Aku pingin banget someday ngelihat Jessica itu on one frame lagi. Kan Jessica udah sempet keluar grup. Aku harap dia bisa one frame sama SNSD. Aku bisa melihat kalau mereka itu masih terjaga pertemanannya. Even Jessica ini udah left the group ya. Dan aku menanti lagu terbaru mereka, karena terakhir kali mereka merilis lagu itu Forever Young, dan aku pingin ada lagu baru lagi. So itu aja video aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. So see you on my next video, insyaallah. Goodbye.